Nah, salah satu hal yang sangat ditekankan teman-teman sekalian dan harus dijaga berhubungan dengan lisan ini adalah tidak boleh banyak berbicara. Jadi berbicara dalam arti kata yang tidak berguna ya. Tapi kalau orang berbicara tentang ilmu, Al-Quran, nasihat-nasihat, kalimat-kalimat motivasi ya. Atau mungkin orang berbicara pada hal-hal yang bercanda mubah. Misalnya dengan pasangan suami istri. Atau mungkin orang tua sama anaknya ya untuk menghibur. Atau mungkin kalimat-kalimat hiburan yang sifatnya menghibur orang yang sedang sakit, orang takziah. Semua itu tidak ada masalah. Ya, boleh saja dia mengucapkannya. Tetapi kalau hal-hal kosong yang tidak ada gunanya, maka harus hati-hati. Kita akan dengarkan sebentar hadis berhubungan dengan masalah itu. Di antara hal yang diangkat oleh beliau, saya langsung masuk ke bab setelahnya. Karena yang kita ingin titik beratkan adalah masalah ini. Bab Maja'a fi kathratil kalam, bab tentang banyaknya bicara. Beliau mengangkat surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12 tentang masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian yang mulia di sisi Allah, maksudnya mereka tidak akan pernah berkhianat dan mereka selalu jaga amanah, dan yang mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya harusnya ada pengawasan dan kita faham pengawasan ini selalu ada dari kalangan malaikat. Mereka tidak pernah tidur dan terus mencatat apa yang sedang kita lakukan. Walaupun tidak ada orang yang lihat, walaupun kita sendirian. Nah, saksi bahasan kita adalah dua buah hadis ini. Ini kita tutup dengan ini tentunya, tapi akan kita rincikan insyaAllah. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah secara marfu. Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atil mal. Ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari nomor 5975 dan Muslim 593. Artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu, orang tua. Ini tidak kita bahas karena memang bab sendiri tentang durhaka kepada orang tua. Kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup, tradisi orang-orang jahiliyah, karena malu dengan anak perempuan maka mereka menguburnya dan membunuhnya. Kemudian perbuatan menghalangi perkara yang dia perintahkan, dia diperintahkan untuk diberikan, dan meminta perkara yang dia tidak berhak mengambilnya. Artinya tidak boleh kita sibuk meminta sesuatu yang tidak ada hubungannya hak kita di situ. Dan Allah benci bagi kalian katanya ya. Jadi katanya si fulan, katanya orang itu, katanya begini, Allah membenci itu ya. Tenggelam dalam kabar manusia, dalam kurung disebutkan di situ, dan banyak bertanya juga menyia-nyiakan harta. Jadi saksi bahasan kita dalam hadis ini yang ingin diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah adalah Allah membenci bagi kalian mengucapkan katanya begini dan katanya begitu. Berarti hal-hal kosong yang tidak ada gunanya. Kata orang apa manfaatnya buat kita? Ingat teman-teman, saya pernah titik beratkan itu ya. Kita cross check saja kepada orang yang biasa saya dengar ini ada masalah penyakit di majelis ilmu sekarang. Ikhwan dan akhwat baru belajar kemarin, kemudian sudah mulai paham istilah-istilah syar'i, mulai pakai kalimat tabayun. Cross check ini akhi dan ukhti kalau ada hubungannya sama antum. Ya. Kalau ada hubungannya sama kita cross check, kita terbawa-bawa nama kita, oke, kita tabayun. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama kita, tetangga ganti mobil kah? Tetangga pakai baju apa? Hubungannya apa sama kita? Saya mau tabayun, kenapa kau pakai baju baru? Gitu. Untuk apa? Apa gunanya? Saya mau tabayun, kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa kamu menikah sama si fulan? Kenapa kamu makan di restoran itu? Untuk apa? Gunanya apa buat kita? Maka harus ada hubungannya sama kita. Itu pun kita memberikan nasihat setelah itu. Kalau ada hubungannya sama kita, luruskan. Dan setelah itu kita tutupi. Tasatur, tutupi. Bukan kita sebarluaskan. Ada orang subhanallah, nasihatin satu orang, kelihatan sekali dia bukan karena Allah, karena dia akan bilang sama orang-orang lain, si fulan saya sudah nasihat itu, si fulan saya sudah nasihat itu. Mana lillahi ta'alanya ini dalam menasihati orang? Nasihat orang ya sudah antara kita sama Allah SWT. Ibnu Hubairah, salah satu penasihat Sulaiman bin Abdul Malik, pernah berkata, saya lagi duduk di acara, lagi hadiri acara pesta, makan undangan khalifah, semua orang banyak datang. Sementara saya lagi asyik melihat tamu-tamu, menyambut mereka, ada khalifah juga di situ. Tiba-tiba ada orang di sebelah saya mengucapkan kalimat yang kalimat ini menurut saya seperti air dingin di musim panas.
Jadi sangat sejuk. Dan saya tidak sempat melihat orang itu karena kesibukan. Orang itu langsung mengatakan, wahai Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah ya, atas khalifah ini, dan jangan kau takut khalifah ya, di jalan Allah. Maksudnya kau harus bisa, kalau salah ingatkan, karena Allah akan hukum kamu. Dan jangan karena kau jadi bawahannya dia lalu kemudian kau tidak peduli, kalau dia buat haram kau nggak mau nasihati. Ingatlah, semuanya akan Allah hisab pada hari kiamat. Setiap kalimat, setiap perbuatan, setiap nasihat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hubairah, terus saja dia ucapkan kalimat-kalimat nasihatnya sampai saya merasa sangat dingin dan sejuk. Saya merasa ini nasihat yang luar biasa. Karena dia penasihat khalifah, orang jarang mau nasihatin karena dipikir jabatannya tinggi. Penasehat, siapa yang lagi mau nasihatin, kan seperti itu. Tapi subhanallah dia bilang, setelah selesai dia ucapkan semua nasihatnya, saya balik karena sudah tidak ada suaranya, saya tidak ada orangnya. Saya nggak tahu siapa orang yang berbicara tadi. Karena lillahi ta'alanya dia menasihati. Datang, nasihati, pergi. Yang penting target kita sudah sampai. Oh si fulan, saya sudah 10 kali nasihatin tuh. Saya sudah sering bilangin tuh. Saya sudah begini dan begitu. Ini kamu lillahi ta'ala atau tidak? Itu termasuk ya dalam masalah ini. Termasuk juga dalam masalah ini tentu yang sudah masyhur adalah gosip. Selalu sebarin berita tentang orang. Gak ada hubungannya sama antum, gak usah campuri. Ya. Ini katanya. Di sini dikatakan dalam kurung, di sini dalam kurung tenggelam dalam kabar manusia. Sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru. Teman-teman berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, ada orang sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang. Dalil yang terakhir dan ini yang merupakan inti daripada dalil semua bahasan kita adalah hadis yang marfu dan dihasankan oleh Tirmidzi di nomor 2018, dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah dalam Sahih Al-Jami', dalam Sahih Al-Jami' nomor 2201. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata secara marfu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati thartharuna wal mutashaddiquna wal mutafayhikun. Hasanahu Tirmidzi. Termasuk orang yang paling aku sukai, kata Nabi. Kita biar tidak ketemu dengan Nabi SAW, kita bisa mendapatkan cinta beliau. Bahkan kita bisa satu majlis dengan Nabi SAW, duduk bersama beliau di surga nanti. Kata beliau, termasuk orang yang paling aku sukai dan cintai dan paling dekat kepadaku majlisnya di hari kiamat, duduk di sebelahku bersama dengan Nabi SAW. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sayyid walad Adam, pemimpinnya anak Adam, dan kita duduk bersama beliau, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Santun, ramah, baik, tidak balas keburukan dengan keburukan, lisannya selalu baik ya. Dan sungguhnya orang yang paling aku benci, walaupun tidak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi benci dengan mereka dan paling jauh majlisnya dariku pada hari kiamat adalah ats-tsartsarun, atau orang yang banyak bicara dengan memberat-beratkan diri dan keluar dari kebenaran. Bicara tapi tidak ada manfaatnya. Bukan masalah ilmu, bukan nasihat, bukan segala macam. Ini saksi bahasan kita. Thartharun artinya tharthar. Orang Arab selalu mengatakan kathiru thartharah. Banyak ngomongnya orang ini gitu. Ada orang begitu kita ngomong, intonasi suaranya tinggi, omongannya banyak, dan kadang-kadang saking cepatnya dia ngomong kita nggak terlalu menangkap semuanya. Karena seringnya bicara. Belum selesai bicara, tidak ada titik, tidak ada koma, bicara terus gitu. Kita kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk menyampaikan, menjelaskan. Karena banyaknya, ini namanya thartharah. Nah, ini yang dimaksud dalam bahasan ini. Orang seperti ini, kebanyakan yang dia ucapkan salah. Dan ini bisa menjadi dosa buat dia. Kemudian al-mutasyaddiqun. Orang juga yang berbicara dengan sepenuh mulutnya untuk menampakkan kefasihannya. Nanti akan ada bahasan sendiri ya. Ada salah satu dosa besar nanti berhubungan dengan lisan adalah sengaja ya, membuat lisannya seperti orang fasih. Akhirnya salah. Ya, ini sering kita temukan begitu ya. Ada orang mau kelihatan fasih dalam bahasa Arab, tapi salah gitu kan.
Atau mungkin dalam azan dia fasihkan ternyata salah. Ya. Atau baca Al-Quran, kadang-kadang begitu. Ada pernah saya sholat di satu masjid begitu, dia baca ayat, maka ayat-ayat yang dibaca ini mungkin karena dia mau tunjukkan kefasihannya jadi berubah-ubah semuanya. Ha jadi kha gitu kan, terlalu berlebihan. Ra-nya dan segala macam huruf-huruf hijaiyah banyak yang tertukar-tukar. Maka ini masuk dalam masalah ini. Namanya mutasyaddiqun. Ya. Dan juga yang ketiga adalah al-mutafayhikun, atau orang yang melebarkan dalam berbicara dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ini juga termasuk dilarang dalam Islam. Artinya orang ngomong sebatasnya. Ya, kadang-kadang ada orang mungkin karena terlalu banyak dia bicara sehingga bentuk mulutnya pun terlalu besar terbuka. Ini disebutkan juga sifatnya oleh Nabi SAW. Intinya ketiga permasalahan ini yang Nabi SAW sangat benci, jauh dari majelisnya pada hari kiamat adalah semua berhubungan dengan lisan. Yang pertama tadi adalah disebutkan ats-tsartsarun, orang yang banyak bicara dengan memberat-beratkan dirinya, maksudnya selalu berbicara keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddiqun, berbicara dengan sepenuh mulut untuk menampakkan kefasihannya, jadi seakan-akan dia fasih padahal sebenarnya salah gitu kan. Kemudian al-mutafayhikun, atau orang-orang yang melebarkan dalam berbicara dan membuka mulutnya, ini juga masuk dalam ancaman tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi satu di halaman 51. Saya melihat ini dua buah dalil saja diangkat oleh beliau, dan ini masih berhubungan dengan bahasan kita. Jadi saya masukkan dalam bahasan ini, yaitu bab manhabahun nas khaufan min lisani. Bab orang yang disegani manusia karena takut dari lisannya. Jadi ada orang termasuk hal yang sia-sia dan banyak bicara adalah, dia kalau bicara sama kita pasti dia berusaha untuk menyakiti. Begitu ketemu, kita seperti khawatir dengan lisannya. Karena setiap ketemu pasti ngomongnya hal-hal yang menyakitkan. Menuduhlah, menyakitkanlah, menghinalah, masuk dalam masalah ini. Dan beliau mengangkat dua buah dalil di sini. Yang pertama adalah surah Al-Humazah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi orang yang pengumpat lagi pencelah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan tafsir ayat ini. Saya tidak ulangi lagi, sehingga kita masuk ke dalil hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yawmal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu nas ittika'a fuhshi. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi tadi kan ada orang yang paling Nabi benci, berarti juga jauh dari majelisnya Nabi SAW. Ini juga yang Allah benci pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut perkataannya yang keji. Jadi ini juga termasuk dalam hal yang salah satu efek daripada banyak bicara, sehingga akhirnya lisannya menjadi tajam dan menyakiti orang lain. Ini juga termasuk yang dilarang tentunya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Seperti biasa kita akan coba buka pertanyaan nanti berhubungan dengan tema kita. Dan pertemuan akan datang masih ada dosa besar yang tersisa yang berhubungan dengan lisan yang akan kita bahas insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.